Oke, Saya bantu. Ibu, saya ingin menyita waktu Ibu sebentar, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan. Oh, ini Bapak bisa. Silakan Pak, Anda sebelum. Terima kasih. Jadi begini Bu, saya di sekolah kan sudah mulai tahun ini menerapkan kurikulum merdeka. Sementara itu di sini kan sudah 3 tahun ya sebagai sekolah pendidikan. Saya ingin mendapatkan pencerahan dari Ibu terkait dengan usaha visi kami untuk memerdekakan murid di dalam kurikulum merdeka ini. Mungkin Ibu, saya yakin Ibu bisa membantu saya. Sebelumnya apa visi yang Bapak tanamkan pada sekolah yang Bapak pimpin sebelumnya? Sebelumnya sih lebih banyak ke mencerdaskan murid dengan pengaktifan budaya lokal atau kearifan lokal, terus pembentukan karakter. Nah, kalau sekarang kan di kurikulum merdeka itu kita diarahkan atau diarahkan untuk memerdekakan murid. Nah, kami kalau saya sendiri paham Bu apa memerdekakan murid, tapi saya orang tua ataupun beberapa guru kami itu masih belum bisa memahami apa sih maksudnya merdeka belajar atau pembelajaran yang berpihak pada murid itu. Itu kendala kami sebenarnya Bu. Situasi apa sih Bapak ketika Bapak menyampaikan tadi? Situasi apa yang Bapak ingin Bapak dapatkan dari masalah yang Bapak sampaikan tadi? Nah, ini saya datang ke sini dengan keyakinan bahwa Ibu sudah menerapkan kurikulum merdeka, tentu sudah memiliki pengalaman bagaimana cara mewujudkan visi saya itu, sehingga saya berharap dengan saya diskusi dengan Ibu, saya menunjukkan langkah-langkah yang bisa saya lakukan nanti, maksudnya apa yang strategi yang tepat untuk melibatkan orang tua dan guru yang lain dalam usaha ini atau upaya merealisasikan visi ini. Sebelumnya hal-hal apa saja yang sudah Bapak lakukan sebelum Bapak melakukan hal ini? Apa saja hal Bapak yang sudah bisa lakukan? Terkait visi yang awalnya sih saya dengan guru-guru sudah melakukan rapat dewan guru yang penentuan visi ini, sehingga lahir seperti yang tadi saya sampaikan. Dari diskusi itu penentuan visi, ternyata saya melihat masih ada beberapa guru yang belum benar-benar memahami tentang kurikulum merdeka. Itu satu. Kedua, selama ini di kurikulum sebelumnya atau pelajaran sebelumnya, saya merasa keterlibatan orang tua itu sangat sedikit. Jadi saya baru diskusi dengan guru-guru terkait dengan ini, tetapi bagaimana merealisasikan visi ini itu yang belum sempat saya lakukan karena saya juga masih agak bingung. Nah, sebelumnya Bapak, apa sih yang Bapak raih? Apa tujuan yang Bapak ingin akan capai? Ya tidak, saya ingin apa yang menjadi saya ingin visi saya ini sesuai dengan visi, murid-murid itu merasa sekolah itu merdeka, mereka merasa nyaman, mereka merasa disupport, karena kita paham bahwa dalam pendidikan itu kan tidak hanya guru dan murid, tetapi ada orang tua. Saya bermasalahnya itu di orang tua. Saya ingin menarik mereka, orang tua itu, untuk ikut terlibat di dalam pembentukan pengalaman belajar dari anak-anak kita. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk melakukan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi? Itu pertama, saya sudah rapat dengan guru-guru. Kedua, saya berencana akan diskusi dengan komite. Nanti komite mungkin bisa mengundang orang tua ke sekolah. Nanti kami akan diskusi bersama di sana. Itu sih yang sudah saya pikirkan dan beberapa langkah yang sudah saya lakukan.
itu hasil apa yang Bapak yang ingin Bapak dapatkan? Saya sih berharap dari nanti pengumpulan atau diskusi dengan komite atau menghadirkan orang tua, saya berharap orang tua itu mulai lebih aware, gitu ya, lebih peduli tentang kemajuan belajar anaknya, kemudian ikut mengawasi dan sekaligus membantu mengontrol anak-anaknya dalam belajar, gitu. Sehingga anak-anak itu merasa termotivasi juga oleh orang tuanya. Jadi bukan hanya kami di sekolah yang diberikan beban untuk mendidik mereka. Bagaimana Bapak bisa memastikan bahwa kegiatan atau pekerjaan ini dapat bisa berjalan dengan lancar? Itu saya masih walaupun tidak menjadi sebuah kepastian, tapi saya berpikir bahwa saya yakin dengan kerjasama kami, saya kuatkan dulu teman-teman, ya, guru-guru pegawai, kami satukan konsep tentang merdeka belajar ini atau upaya-upaya yang kami lakukan untuk memerdekakan anak-anak. Nanti kami sampaikan ke orang tua. Kalau memang orang tuanya peduli dengan perkembangan pendidikan anaknya, saya sangat yakin Bu, dengan usaha ini pasti bisa mewujudkan apa yang menjadi visi kami. Seperti itu keyakinan kami. Tujuan yang Bapak sampaikan tadi, apabila tujuan yang Bapak sampaikan tadi belum terwujud atau tercapai, apa yang Bapak akan lakukan? Ya, saya mungkin akan lebih banyak lagi gabung Ibu di sini sebagai kepala sekolah yang berpengalaman. Itu pertama, kami dalam artian saya akan lebih banyak diskusi dengan Ibu. Jadi mohon maaf kalau nanti saya lebih sering merepotkan Ibu. Kemudian kedua, saya kira mungkin akan melakukan pelatihan ke guru-guru tentang bagaimana meningkatkan pemahaman konsep kurikulum merdeka belajar ini, termasuk mungkin bagus ya, saya akan bikin kelas orang tua. Saya kira itu akan menjadi media untuk memberikan pengalaman ke orang tua. Oh, ternyata seperti ini loh situasi belajar yang diharapkan atau yang dialami oleh anak-anak mereka. Itu pemaparan Bapak tadi. Untuk melaksanakan ini, kira-kira waktunya berapa bulan? Mungkin Bapak bisa menyampaikan kurun waktu yang Bapak ingin tegakkan untuk mencapai tujuan yang Bapak sampaikan tadi. Sekarang kebetulan lagi sebulan ini sudah jadwal akhir semester ya, buat sumatif akhir semester sekaligus pelaporan hasil belajar. Saya punya waktu sebulan ini, saya siapkan itu dulu. Mungkin nanti saya awali menyampaikan ide ini pada saat pelaporan hasil belajar ke orang tua. Penyampaian konsepnya seperti apa Pak? Itu nanti akan kami rancang dengan tim di sekolah. Yang pasti yang terpikirkan oleh saya nanti akan saya sampaikan di forum secara umum program apa yang kami rancang untuk anak-anak mereka, program apa yang kami rancang untuk orang tuanya juga, sehingga di sini terbangun pemahaman yang sama tentang kesadaran belajar dulu, kesadaran tentang pentingnya pendidikan antara anak, orang tua dengan kita. Selama ini kan seolah-olah orang tua itu tidak terlalu memiliki kesadaran tentang belajar. Yang penting sudah, kalau bahasa Balinya itu nyekolan anaknya sudah dianggap selesai. Saya ingin membangun kesadaran itu bersama orang tua juga. Bagus Bapak, terkait dengan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi pemaparannya. Namun di sini saya ada satu pertanyaan lagi untuk Bapak ya. Untuk mencapai hal itu adanya itu kerjasama dengan Bapak ya, seperti yang sudah tadi Bapak sampaikan, kerjasama antara guru, orang tua, dan juga stakeholder yang ada di sekolah semuanya itu saling berkaitan. Jika ya Pak ya, salah satu dari mereka misalnya orang tua memiliki pemahaman yang berbeda terkait dengan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, karena mereka menyampaikan
berarti semuanya pusat semua diserahkan kepada guru dan sekolah. Jadi orang tua yang udah selesai itu, orang tua sibuk bekerja di rumah seperti itu. Oke, saya bisa bayangkan itu Bu, pasti akan ada hal seperti itu. Namun saya tidak berfokus kepada praduga seperti itu ya. Saya tidak berfokus pada prasangka. Saya yang berkeyakinan bahwa di antara sekian orang tua itu pasti ada yang memang memiliki konsentrasi atau semangat untuk mengembangkan anaknya juga yang bisa kami ajak kerjasama. Saya yakin kami akan fokus ke mereka-mereka yang memang ingin ikut bersama membangun sekolah ini atau meningkatkan kualitas belajar anak-anak mereka. Ya tanpa mereka tentu kami tidak bisa maksimal juga, tetapi kami tidak akan berfokus kepada orang tua yang memang tidak mau support. Nanti yang kami bagus untuk kemajuan belajar mereka anak-anak mereka. Jadi Bapak, terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan ya Bapak terkait dengan bagaimana pemahaman orang tua yang mengarahkan kepada anaknya untuk di sekolah sendiri. Tinggal menyekolahkan saja atau menaruh anaknya di sekolah, kemudian tanggung jawabnya apalagi dari orang tua. Itu seperti itu. Tapi semoga saja ke depannya Bapak, apa yang sudah Bapak sampaikan tadi bisa terjadi dan sudah mencapai pada tujuan yang Bapak sampaikan tadi ya Bapak. Kemudian dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi bisa Bapak memberikan kesimpulannya terkait dengan hal ini? Saya merasa bahagia ya. Terima kasih ke Ibu karena Ibu meluangkan waktu ke saya. Tadi kan saya datang ke sini penuh dengan kebingungan. Kata setelah diskusi dengan Ibu, saya menemukan itu tadi. Saya bisa nanti menggagas adanya kelas orang tua ya, parenting kelasnya. Kemudian nanti mungkin saya siapkan desain atau langkah-langkah yang lain yang bisa program-program yang lain yang bisa mengajak orang tua itu menjadi merasa lebih memiliki sekolah dan anak-anak mereka juga. Jadi terima kasih Ibu dari diskusi ini. Saya benar-benar merasa tercerahkan dengan menemukan langkah apa yang harus saya nanti kerjakan. Kalau saya tidak menemui Ibu, mungkin saya masih pusing kan kepala saya kalau tidak sempat saya diskusikan begini nanti. Sama Bapak ya, kita berbagi ya Bapak ya, berbagi informasi, berbagi pengalaman, pengetahuan, itu memajukan anak bangsa. Terima kasih Bu. Kalau begitu saya pamit dulu ya, mohon maaf yang mengganggu. Terima kasih. Jadi dulu. Bapak silakan. Baik, dari hasil coaching yang sudah dilakukan tadi, jadi ini adalah hasilnya. Ada beberapa aspek yang dinilai. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot, kemudian yang terakhir adalah bagaimana memberdayakan coaching atau kepala sekolah, guru yang diimbas. Nah, yang pertama di bagian mendengarkan aktif ini sudah masuk pada level sangat mahir, yaitu proses coaching tadi sudah bebas dari judgement, asumsi dan juga asosiasi. Dan dalam situasi tadi, coach juga sudah dapat menangkap emosi dari coaching. Kemudian selanjutnya di bagian pertanyaan berbobot, coach sudah menggunakan pertanyaan terbuka dari hasil mendengarkan. Nah, tadi salah satu contoh pertanyaannya adalah apa yang sudah didapatkan, apa yang sudah disiapkan untuk menyampaikan visi kepada orang tua. Nah, itu berkaitan dengan masalah kunci tadi. Dalam pertanyaan tersebut juga sudah mengandung kata kunci dan juga diajukan dalam waktu yang tepat. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah di bagian memberdayakan. Jadi tadi coach sudah membantu membuat rencana aksi untuk coach terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Caranya yang dilakukan tadi adalah menggali ide-ide dari coach. Ini dapat dilihat dari pertanyaan yang diajukan. Pertanyaannya adalah apa yang bisa disimpulkan dari permasalahan yang sudah didiskusikan tadi. Ya, itu saja hasil dari coaching yang sudah kami amati. Terima kasih.